Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji sidang, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Desi Mulyasari, NIM 18210010 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun dosen pembimbing skripsi saya, pembimbing 1 yaitu Dr. Teti Sobari MPD, pembimbing 2 Mimin Sahmini SSMPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akan memaparkan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Teks Persuasi dengan menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi Canva pada siswa SMP kelas 8. Adapun bahasan yang akan saya paparkan antara lain 1. Latar belakang penelitian, 2. Tujuan penelitian, 3. Metode penelitian, 4. Hasil dan pembahasan penelitian, 5. Simpulan dan saran. Pembahasan pertama, yakni latar belakang penelitian. Ada beberapa masalah yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama yaitu, materi bahan ajar hanya dituliskan secara garis besar dalam bentuk materi pokok yang bersumber di buku paket. Yang kedua yaitu, belum ada pembaharuan bahan ajar yang memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar materi teks persuasi dengan menggunakan problem based learning berbantuan aplikasi Canva. Yang kedua, kelayakan bahan ajar materi teks persuasi dengan menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi Canva menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, yaitu respons siswa terhadap bahan ajar materi teks persuasi dengan menggunakan problem based learning berbantuan aplikasi Canva. Yang keempat, kemampuan menulis peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pengembangan bahan ajar teks persuasi yang menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi Canva. Pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan Vardy. Menurut Tia Garajan, ada 4 tahapan prosedur pengembangan. Yang pertama yaitu define atau pendefinisian. Yang kedua yaitu design, yaitu perancangan. Yang ketiga yaitu develop atau pengembangan. Yang keempat yaitu disseminate, yaitu atau penyebaran. Pembahasan selanjutnya yaitu subjek dan lokasi penelitian. Yang pertama yaitu penelitian pertama yaitu penelitian kelompok kecil. Subjek dalam penelitian terbatas ini adalah peserta didik kelas 8C SMP 2 Cipatujah yang bertempat di Jalan Lebak Saat, Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 15 peserta didik. Yang kedua yaitu penelitian kelompok besar, subjeknya yaitu peserta didik kelas 8B SMP Islam YPP Cilenga yang bertempat di Jalan Raya Sariwangi nomor 48 Selawangi, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 24 peserta didik. Pada tahapan ini, peneliti akan menjelaskan mengenai proses pengembangan bahan ajar atau akan menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengembangan 4D Tia Garajan. Dalam metode 4D, yang pertama itu pendefinisian atau define. Dalam pendefinisian ini terbagi lagi ke dalam 3. Yang pertama yaitu analisis awal-akhir. Analisis awal-akhir ini untuk menentukan pokok permasalahan waktu pada proses pembelajaran supaya mengetahui bahan ajar yang sudah dibuat perlu untuk dikembangkan. Yang kedua yaitu analisis konsep. Analisis konsep ini untuk melakukan wawancara kepada pendidik untuk mengidentifikasi terkait konsep pembelajaran yang
dianjurkan sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini bertujuan untuk menggabungkan hasil dari tahapan sebelumnya dan menentukan objek penelitian. Yang kedua yaitu tahap perancangan atau desain. Dalam tahap perancangan atau desain terbagi lagi ke dalam 3, yaitu yang pertama yaitu penyusunan kerangka e-modul. Pada kerangka e-modul meliputi desain tampilan bahan ajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian pembuka, yang kedua bagian isi e-modul, yang ketiga bagian inti berisi materi pembelajaran teks persuasi serta kegiatan contoh soal dan uji kompetensi peserta didik. Yang keempat yaitu bagian penutup, bagian penutup. Yang selanjutnya yaitu rancangan sistematika dan materi. Pada rancangan sistematika dan materi, e-modul dibuat sesuai dengan indikator dengan melihat dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sesuai dengan silabus dan kurikulum yang berlaku. Yang terakhir yaitu rancangan instrumen. Pada rancangan instrumen ini yang digunakan pada penelitian yaitu validasi ahli materi, validasi ahli IT, validasi dari praktisi atau dari guru, dan angket respon peserta didik. Yang ketiga yaitu atau C, tahap pengembangan atau development. Pada tahap pengembangan atau development terbagi lagi ke dalam dua, yaitu yang pertama pembuatan e-modul. Pada tahap ini peneliti membuat e-modul yang berbantuan aplikasi Canva yang terdiri dari bagian-bagian dari e-modul ini menjadi membuat tema sampul, menentukan isi materi yang terdiri dari tujuan, petunjuk, kompetensi dasar, kompetensi inti. Materi pada e-modul terdiri dari 2 pasang kompetensi dasar yaitu menelaah struktur, kebahasaan, dan menyajikan teks persuasi. Di bagian terakhir yang harus ada pada e-modul yaitu penutup. Yang terakhir yaitu validasi ahli. Pada validasi ahli ini, sebuah produk yang sudah selesai dibuat oleh peneliti dapat divalidasi dan direvisi oleh validator atau ahli materi, ahli IT, dan praktisi apabila ada yang harus direvisi. Validator memberikan penilaian dan jika ada yang direvisi maka produk harus diperbaiki. Dan apabila tidak ada yang direvisi atau perbaikan, maka produk dapat dinyatakan layak dan valid untuk digunakan. Yang terakhir yaitu tahap penyebaran. Pada tahap penyebaran ini, bahan ajar yang sudah dibuat maka disebarkan kepada peserta didik untuk bahan ajar digunakan di sekolah. Poin yang selanjutnya yaitu kelayakan bahan ajar materi teks persuasi dengan menggunakan problem based learning berbantuan aplikasi Canva menurut ahli dan praktisi. Pada penelitian ini menggunakan 3 validator ahli. Yang pertama yaitu validator ahli materi, yang kedua validator ahli IT, yang ketiga yaitu praktisi. Yang pertama yaitu hasil dari penilaian ahli materi diperoleh hasil 97,7 dengan kriteria sangat valid. Selanjutnya yaitu hasil akhir dari penilaian ahli IT diperoleh hasil 86,6 dengan kriteria sangat valid. Selanjutnya yaitu hasil akhir validasi dari ahli praktisi memperoleh nilai 100 dengan kategori penilaian sangat valid. Poin selanjutnya yaitu menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu respon siswa terhadap bahan ajar materi teks persuasi dengan menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi Canva. Hasil respon peserta didik
pada uji coba kelompok kecil terhadap bahan ajar e-modul, teks persuasi berbantuan aplikasi Canva termasuk ke dalam kategori baik atau valid. Hasil yang diperoleh dari rata-rata respon peserta didik uji coba terbatas atau kelompok kecil mencapai 68%. Yang selanjutnya yaitu hasil dari respon peserta didik pada uji coba kelompok besar terhadap e-modul berbantuan aplikasi Canva termasuk ke dalam kategori baik atau valid. Hasil yang diperoleh dari rata-rata penilaian pada uji coba kelompok kecil, rata-rata penilaian angketnya yaitu 69,2%. Poin selanjutnya yang akan menjawab dari rumusan masalah yang keempat yaitu kemampuan menulis peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pengembangan bahan ajar teks persuasi yang menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi Canva. Berdasarkan hasil analisis kemampuan menulis teks persuasi, maka diketahui yang pertama yaitu nilai pengetahuan uji coba kelompok kecil yang diuji cobakan kepada peserta didik yang berjumlah 15 orang, maka diperoleh hasil nilai rata-rata 69,3%. Yang kedua, nilai keterampilan uji coba kelompok kecil yang diuji cobakan kepada 15 orang peserta didik, maka diperoleh nilai dengan rata-rata 78,3%. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kemampuan menulis teks persuasi, maka diketahui nilai pengetahuan uji coba kelompok besar yang diuji cobakan kepada 24 peserta didik, maka diperoleh nilai rata-rata 77,9%. Yang selanjutnya, nilai keterampilan uji coba kelompok besar yang diuji cobakan kepada 24 peserta didik, maka diperoleh rata-rata nilai 90,2%. Pembahasan yang terakhir yaitu simpulan dan saran. Yang pertama yaitu simpulan. 1. Kelayakan pengembangan bahan ajar e-modul dikategorikan valid dan layak digunakan sebagai bahan ajar. Kedua, respon peserta didik terhadap bahan ajar e-modul sangat baik dan dapat dijadikan bahan ajar yang efektif. Ketiga, kemampuan menulis peserta didik dikategorikan baik dalam menulis teks persuasi. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, saran untuk pendidik. Dengan dibuatnya bahan ajar e-modul berbantuan aplikasi Canva ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pendidik untuk mencoba bahan ajar terbaru dan menjadi variasi bahan ajar dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu saran untuk peneliti. E-modul yang dikembangkan hanya memuat 2 pasang kompetensi dasar saja. Semoga kedepannya dapat mengembangkan e-modul dengan kategori materi yang lebih luas dan lebih menarik lagi. Sekian presentasi skripsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.